Ini adalah video lanjutan pembahasan FJTI Modul 5. Kali ini untuk materi bagian C yaitu tumbukan dua dimensi. Nah, jadi di bagian B kemarin kan kita udah bahas tumbukan satu dimensi, sekarang kita lanjutkan lagi dengan tumbukan dua dimensi. Jadi, pada dasarnya, problem yang berkaitan dengan tumbukan dua dimensi mengadopsi metode yang sama seperti tumbukan satu dimensi, yaitu menggunakan konservasi momentum dan konservasi energi atau koefisien restitusi. Perbedaannya sekarang adalah kita memiliki dua persamaan konservasi momentum, yaitu momentum pada sumbu X dan Y. Seperti halnya analisa gaya, pemilihan sumbu X dan Y di sini pada dasarnya bebas, yang penting adalah keduanya saling tegak lurus satu sama lain. Sebagai contoh sederhana di sini, tinjau sebuah benda bermassa M kecil yang bergerak ke kanan dengan kecepatan V0 menuju benda yang sama bermassa M kecil juga. Setelah tumbukan, benda M yang ditumbuk awalnya diam, jadi bergerak dengan kecepatan U ke arah yang membentuk sudut θ terhadap arah awal. Sedangkan benda M yang menumbuk, dia bergerak dengan kecepatan V dengan arah yang membentuk sudut P terhadap arah kecepatan awal V0. Kurang lebih visual seperti ini. Nah, dengan menghitung konservasi momentum serta konservasi energi atau koefisien restitusi, paling banyak kita hanya bisa mendapatkan tiga buah persamaan yang independen satu sama lain, yaitu dua persamaan dari konservasi momentum dan satu persamaan dari koefisien restitusi atau konservasi energi. Ingat bahwa persamaan koefisien restitusi dan energi itu pada dasarnya sama, jadi dihitung satu ya. Artinya paling banyak kita hanya boleh memiliki tiga buah variabel saja. Maka kalau kita anggap P0 dan theta diketahui, sedangkan U, V, dan P itu sebagai variabel yang tidak diketahui, kita bisa mencari mereka semua ya. Nah, kalau misalkan apa variabel akhir semuanya tidak diketahui yaitu U, P, theta dan P-nya tidak diketahui, maka biasanya pasti ada keterangan tambahan yang bisa digunakan untuk mendapatkan tambahan satu persamaan lagi. Semisal kondisi energi akhir atau lain sebagainya. Oke, kita kembali ke soal awal. Dari sini kita kalau tinjau momentum arah X, kita dapatkan momentum awal arah X-nya adalah MP0. Akhirnya adalah kalau apa namanya di sini masing-masing punya momentum MP dan MU ya. Kita proyeksikan ke arah horizontal, jadinya MP cos P dan MU cos theta. Nah, nanti triknya itu adalah karena ada sudut di sini, kita akan eliminasi nanti menggunakan identitas trigonometri. Jadi variabel sudut kita kan pi, jadi kita nyatakan V cos pi sama dengan V0 min U cos theta. Simpan sebagai persamaan satu. Tadi masanya ini bisa dicoret ya karena sama semua. Kemudian dari konservasi momentum arah Y, awalnya dia bergerak horizontal, jadi momentum Y-nya 0. Di akhir nanti proyeksi vertikal V akan dihabiskan oleh proyeksi vertikal yang U. Jadinya MU sin theta min MV sin pi. Maka didapat V sin pi sama dengan U sin theta. Simpan sebagai persamaan 2. Nah, untuk perhitungan koefisien restitusi di sini harus hati-hati karena sekarang itu kan tumbukannya dua dimensi. Eh, Arah yang digunakan untuk menghitung koefisien restitusi itu adalah arah normal tumbukan. Arah normal tumbukan itu berarti adalah arah di mana gaya interaksi itu terjadi. Karena kan gaya interaksinya itu berupa gaya normal ya. Sebenarnya sih ini relatif simpel. Jadi eh, karena benda yang ditumbuk itu awalnya diam, maka pastilah arah interaksinya sama dengan arah gerak setelah tumbukan dari benda yang ditumbuk. Jadi benda yang ditumbukkan itu nanti si M ya. Maka arah gaya interaksinya atau arah normalnya itu adalah searah dengan U dan tegak lurusnya itu adalah arah bidang tumbukannya. Nah, ini namanya tumbukan tidak sentral ya. Tumbukan seperti ini tuh adalah tumbukan yang kurang lebih visualnya itu kayak gini ya. Jadi kalau mereka punya ukuran berbentuk bola, salah satu itu agak lebih di atas, salah satu agak lebih di bawah sehingga interaksinya itu agak miring kayak gini. Nah, ada nanti yang namanya interaksi sentral. Jadi interaksi sentral itu interaksi yang dia itu pusat-pusatnya itu segaris dengan kecepatan awal. Sehingga nanti gaya normalnya benar-benar hanya di arah kecepatan saja. Nah, E itu dihitungnya atau koefisien restitusi dihitungnya di arah normal atau di arah gaya interaksi. Oke, maka eh, kita bisa hitung sebagai berikut. Pertama, kecepatan relatif sebelum tumbukannya karena yang ditumbuk diam berarti hanyalah proyeksi V0 di arah gaya interaksi saja atau di arah normal. Itu berarti adalah V0 cos theta karena diam. Setelah tumbukan nanti si benda yang ditumbuk punya kecepatan U, benda yang menumbuk itu punya kecepatan V. Nah, V-nya ini kan dia membentuk sudut pi plus theta terhadap arah gaya interaksi. Jadi kalau kita proyeksikan, maka proyeksinya di arah normal atau di arah gaya interaksi adalah V cos theta plus pi. Nah, di sini kan harusnya yang ditumbuk kecepatannya lebih cepat ya. Jadi kecepatan relatifnya tinggal U dikurangi V cos theta plus pi ini.
Itu relatif aksennya. Maka kalau tumpukannya elastik, so ferrel aksen per ferrelnya sama dengan satu, artinya ini sama dengan ini. Kemudian gunakan cos theta plus pi itu sebagai identitasnya cos theta cos pi min sin theta sin pi. Kita akan dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, tinggal kita substitusi saja persamaan satu dan 2 ke 3 untuk mendapatkan U dalam V0 dan theta. Jadi substitusi 1 dan 2. Oke, maka kalau kita substitusi P cos P itu adalah V0 min U cos theta, kalau P sin P adalah U sin theta. Nah, kita dapatkan nanti setelah penyederhanaan adalah seperti ini, di mana di sini kan minus V0 cos theta itu pindahin ke kanan, jadinya nanti jadi 2 V0 cos theta. Sisanya nanti adalah U, kemudian ini jadi plus U cos kuadrat theta dan U sin kuadrat theta. Ini identitas basically 2, jadinya 2, apa namanya, 1 basically ya, ditambah 1 jadi 2, 2 U sama dengan 2 V0 cos theta, coret duanya, maka U-nya adalah V0 cos theta. Oke, itu kecepatan akhir benda yang ditumbuk. Kemudian untuk V-nya, kita bisa lakukan dengan menjumlahkan kuadrat persamaan satu dan 2. Persamaan satu kan P cos P, persamaan 2 P sin P. Ya, P cos P-nya adalah ini, P sin P-nya adalah U sin theta. Kuadratkan, nah ini kan jadinya nanti membentuk identitas seperti ini ya, karena identitas ya ini nilainya 1. Kemudian dari yang sebelah kanan, ini kalau diuraikan kan hasilnya U0 kuadrat cos kuadrat theta plus V0 kuadrat min 2 V0 cos theta. Nah ini, dan U kuadrat sin kuadrat theta nanti itu juga membentuk identitas, jadi nilainya juga 1. Ya, didapat kurang lebih hasil seperti ini. Ini tuh mirip seperti aturan kosinus ya, karena memang sebenarnya kecepatan-kecepatannya itu bisa kita sederhanakan nanti pakai aturan kosinus. Nah, kita lanjutkan. Substitusi persamaan 4 untuk mendapatkan P dalam V0 dan theta. Persamaan 4 itu adalah nilai U-nya. Jadi U-nya masukin ke sini. Maka U kuadrat itu jadi V0 kuadrat cos kuadrat theta. Kemudian U yang di sini itu jadi 2 V0 kuadrat cos kuadrat theta. Nah, sederhanakan sedikit. Ini nanti didapat hasilnya adalah seperti ini. 1 min cos kuadrat dari identitas adalah sin kuadrat theta. Akarkan P-nya adalah V0 sin theta. Ya, hasilnya lumayan bagus ya. U-nya V0 cos theta. P-nya V0 sin theta. Kemudian bagi persamaan 2 dan 1 untuk mendapatkan P-nya. Nanti P-nya cancel, maka sisa tan V di sini sama dengan ini. Substitusi persamaan 4 yaitu V0 cos theta. Didapat hasil seperti ini, coret semua V0-nya. Di bawah itu kan 1 min cos kuadrat, nanti adalah sin kuadrat, cancel jadinya kotangan theta. So, P adalah tan inverse dari kotangan theta. Oke, itu hasil-hasil untuk soal yang kita bahas tadi ya. Sekarang kalau misalkan kita cek energi kinetik sistem apakah kekal atau tidak, kita bisa lakukan dengan melihat energi awal, tentu itu relatif sederhana, adalah setengah M V0 kuadrat. Energi akhirnya kedua benda bergerak dengan kecepatan masing-masing V dan U. Maka didapat seperti ini. Substitusi nilai V dan U-nya dari persamaan 4 dan 5, ini akan menghasilkan identitas lagi dan hasilnya adalah kembali ke setengah M V0 kuadrat. Terlihat bahwa energinya kekal ya. Karena tadi memang koefisien restitusinya sama dengan 1. Nah, itu tadi adalah contoh perhitungan 2 dimensi dan kita bisa terapkan itu di berbagai soal yang lain. Oke, di sini ada satu hal unik yang terjadi pada kasus tumpukan ini. Perhatikan bahwa relasi sudut terhambur kedua benda adalah tan pi sama dengan kotangan theta. Dan ingat bahwa kotangan theta itu adalah tangen 90 min theta, maka tangen 90 min theta adalah tan pi, berarti kan sudutnya adalah sudut di dalamnya sama, berarti pi min theta sama dengan pi, atau pi plus theta sama dengan 90 derajat. Artinya, kecepatan akhir kedua benda itu saling tegak lurus satu sama lain. Nah, ini fakta menariknya. Ini adalah kondisi unik yang terjadi pada tumpukan elastik dua dimensi ketika sebuah benda menumbuk benda lain yang masanya sama dan awalnya diam. Oke, seperti itu. Oke, mari kita masuk ke contoh-contoh soalnya. Soal nomor 1, bagian C, tumbukan dua dimensi. Masa keping biru pada gambar 20% lebih besar daripada masa keping hijau. Oke, keping biru 20% lebih besar daripada keping hijau. Sebelum bertabrakan, keping-keping tersebut mendekati satu sama lain dengan momentum yang sama besarnya dan arahnya berlawanan. Keping hijau memiliki kecepatan awal 10 meter per second. Carilah kecepatan keping-keping tersebut setelah tabrakan jika setengah dari energi kinetik sistem menjadi energi internal selama tabrakan. Oke, setengah dari energi kinetik sistem itu menjadi energi internal selama tabrakan. Berarti setengahnya itu energinya hilang ya. Oke, mari kita bahas. Pertama, relasi massanya. Jadi
Misalkan yang biru itu masanya M besar, yang hijau itu M kecil. Yang biru itu 20% lebih besar. Berarti kan dia 100% ditambah 20% dari M alias 1,2 M atau 6/5 M kecil. Kemudian di saat awal momentumnya itu besar sama arahnya berlawanan. Artinya PM dan PM besar ini tuh besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Berarti secara nilai sama ya. Simpan sebagai persamaan satu, tapi arahnya berlawanan. Jadi secara vektor dia negatif. Nah, karena secara vektor dia berlawanan, maka sebelum temukan momentum totalnya itu akan bernilai nol. Setelah tumbukan tentu harus kekal ya. Jadi momentumnya setelah tumbukan juga akan nol. Dan setelah tumbukan kan momentumnya dapat kita nyatakan sebagai VM kecil aksen dan VM besar aksen. Maka karena nol jadi ya tetap nol. Berarti di akhir pun momentumnya akan berlawanan arah dan besarnya sama. Oke, itu faktor menariknya. Momentum akhirnya tetap sama tapi berlawanan arah juga. Oke. Kemudian kita sekarang analisa energi kinetiknya. Jadi energi kinetik itu guys kita bisa nyatakan dalam momentum ya. Jadi ingat bahwa momentum itu adalah MP untuk benda bermassa MI dengan kecepatan VI, momentumnya adalah VI sama dengan MVI. Energi kinetiknya KI adalah setengah MI VI kuadrat. Ini kalau kita kali MI per MI kita dapatkan MI kuadrat VI kuadrat di atas dikali nanti 1/2 MI. Ini tidak lain adalah MI VI kuadrat dan MI VI itu tidak lain adalah momentum. Jadi energi kinetik dapat dituliskan sebagai PI kuadrat per 2 MI atau momentum kuadrat per 2 kali massa. Nah, diketahui di soal bahwa K akhirnya itu hilang setengah ya. Jadi K akhirnya adalah setengah dari K awal. Maka K akhirnya kan berarti VM kecil aksen kuadrat, PM besar aksen kuadrat. Ini energi kinetik akhir masing-masing keping dinyatakan dalam momentum masing-masing. Di awal berarti apa namanya VM-nya yang tidak aksen ya. Oke, PM aksen dan PM kecil aksen, PM besar aksennya kan sama. PM kecil, PM besar juga sama. Jadi kita bisa nyatakan dalam PM kecil. Maka kita dapat tuliskan ini nanti PM aksen kuadrat per 2 bisa dikeluarkan. Di sebelah kanan juga bisa dikeluarkan. Sisa suku 1/M kecil tambah 1/M besar. Ini sama dengan yang di sisi kanan, jadi bisa di-cancel. So, kita dapat PM kecil aksen kuadrat sama dengan setengah dari PM kuadrat. Atau PM aksen itu adalah 1/2 dari PM. Oke, kita hitung. Keping hijau atau yang M kecil, itu momentum akhirnya M VM aksen. Momentum awalnya M VM yang tidak aksen. Masukin ke sini, coret masanya. Didapat kecepatan akhir keping hijau adalah 1/2 dari kecepatan awalnya. Nilai numeriknya disubstitusi 10 meter per second didapat sekitar 7,1 meter per second. Itu kecepatan akhir keping hijau. Kemudian kalau keping biru, itu berarti uh, karena sama ya, jadinya tinggal gunakan saja PM besar aksen sama dengan 1/2 PM kecil. Karena kan PM besar aksen sama dengan PM kecil aksen. Oke. Kemudian PM besar aksennya adalah M besar PM aksen, kemudian PM kecilnya M kecil PM kecil. Masukin ke persamaan yang sebelumnya, didapat hasil seperti ini. Masanya nanti bisa kita hitung dari perbandingannya ya. Karena diketahui bahwa M besarnya itu 6/5 M kecil, berarti kan M kecil, sorry. Oke, berarti M kecil per M besarnya itu adalah 5/6. Oke, berarti VMA besar aksennya adalah 5/6 / 2 VM kecil. VM kecil 10 meter per second didapat, VM besar aksennya adalah 5,9 meter per second. Oke, seperti itu. Contoh kedua. Nomor 2, gambar menunjukkan hasil tumbukan antara dua benda yang masanya tidak sama. Carilah kecepatan V2 dari benda yang masanya lebih besar, dan cari juga sudut θ 2. Buktikan bahwa tumbukan tersebut itu elastis. Oke, kasusnya seperti ini, ada benda bermassa M, kecepatan 3V0 menuju benda bermassa 2M. Setelah tumbukan, ternyata benda bermassa M nanti punya kecepatan akar 5V0 membentuk sudut θ1 terhadap arah horizontal, sedangkan 2M punya kecepatan V2 membentuk sudut θ2. Di sini diketahui tan θ1 sama dengan 2, artinya θ1-nya nilai sudutnya diketahui ya. Jadi variabel kita di sini hanyalah θ2 dan V2. Hmm, Oke, mari kita hitung. Jadi tentu momentumnya akan kekal ya karena ini proses tumbukan. Proses tumbukan itu relatif singkat, jadi gaya interaksi yang berperan dominan hanyalah gaya impulsif pada proses tumbukannya saja. Artinya Px-nya konstan, Vi-nya konstan. Untuk Vx-nya itu berarti ini punya momentum awal M kali 3V0, di akhir nanti masing-masing ini M kali akar 5V0, proyeksikan horizontal cos θ1, kemudian 2M kali V2 cos θ2. Oke.
sederhanakan dengan cara bagi semuanya dengan M, kemudian kita hitung V2 cos theta 2-nya. Ini nanti pindah ruaskan ke kiri dan bagi dua. Didapat V2 cos theta 2 adalah 3 V0 min V0 per 2. Oke, di sini ada satu hal yang perlu kita hitung dulu, yaitu nilai cos theta 1. Karena tan theta 1 sama dengan 2 diketahui. So, tan theta 1 itu kan adalah depan per samping ya. Jadi 2 per satunya di sini, maka miringnya adalah akar 5 dari Pitagoras ya. So, sin theta 1 adalah 2 per akar 5, cos theta 1 adalah 1 per akar 5. Di sini ada cos theta 1, di 1 per akar 5-nya cancel. Jadi ini 1 kali V0. Makanya ketika pindah ruas, ini jadinya 3 V0 min V0, lalu dibagi 2 dari sini. So, P cos theta 2 sama dengan V0. Simpan sebagai persamaan 1. Kemudian di arah Y, momentum awalnya 0, momentum akhirnya ini punya proyeksi ke atas, jadinya katakanlah arah positif ke atas, maka ini positif. Sin theta 1 adalah 2 per akar 5-nya cancel, jadi ini 2 V0. Kemudian di kanan suku yang 2M, itu 2M V2 sin theta 2. Minus arahnya ke bawah. Duanya cancel dengan 2 yang di atas sin, kemudian masanya juga saling menghabiskan. Didapat V2 sin theta 2 adalah V0 juga. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa nanti dengan membagi persamaan 2 dan 1, V2-nya akan cancel, V0-nya akan cancel. Didapat tan theta 2 sama dengan 1 alias theta 2-nya adalah 45 derajat. Kemudian kecepatan V2-nya berarti adalah eh, V2 sin theta 2 sama dengan V0. Berarti sin theta 2 atau sin 45-nya kan adalah setengah akar 2 atau 1 per akar 2. Pindahin akar 2-nya, didapat V2-nya adalah akar 2 V0. Seperti itu. Lanjut ke bagian 2, buktikan bahwa tumbukannya elastis. Nah, untuk tumbukan elastis ini bisa dicek dari dua hal ya. Pertama dari energi. Energinya harusnya kekal dan kita bisa buktikan bahwa energinya memang kekal. Jadi E awalnya kan setengah M kali 3 V0 kuadrat. Berarti ini hasilnya 9 per 2 M V0 kuadrat. Di akhir masing-masing punya kecepatan akar 5 V0 untuk yang masanya M dan akar 2 V0 untuk yang kecepatannya untuk yang masanya 2M. Kuadratkan ini jadinya nanti 5 per 2 M V0 kuadrat. Ini jadinya nanti adalah 4 per 2 M V0 kuadrat. 4 tambah 5 hasilnya 9. Terlihat bahwa hasilnya sama ya. Artinya energinya kekal sehingga tumbukannya memang benar elastik. Itu pembuktian pertama. Pembuktian kedua, nilai E-nya. Jadi kalau dia tumbukan dua dimensi, E-nya itu dihitung di arah tumbukannya ya. Jadi di arah tumbukan seperti ini. Dan tentu karena benda yang ditumbuk diam, berarti arah tumbukan atau arah normal dari gaya interaksinya, ya arah normal permukaan sentuhnya ya, atau ya arah gaya normal interaksinya, basically itu sama dengan arah kecepatan benda yang ditumbuk, yaitu 2M. Arahnya kan membentuk sudut theta 2, maka arah yang membentuk sudut theta 2 ini adalah arah normal permukaan tumbukannya atau arah gaya interaksi atau juga arah di mana kita menghitung koefisien restitusinya. Nah, sebelum tumbukan, si benda 2M ini diam dan benda M-nya itu bergerak ke kanan dengan kecepatan V0. 3 V0, sorry. Maka dia punya komponen di arah normal dan di arah tangensial seperti ini ya. Di arah normal atau di arah tumbukan dia punya komponennya berarti ya tinggal kali cos theta 2. Sudut theta 2-nya kan 45, berarti dikali setengah akar 2. Jadinya didapat 3 per 2 akar 2 V0. Kemudian sama juga di arah yang tegak lurus dengan arah ini, arah tumbukan, itu juga 3 per 2 akar 2 V0. Karena tadi proyeksinya 45 ya. Sin 45 juga setengah akar 2. Nah, kemudian setelah tumbukan, si bola atas ini itu punya kecepatan akar 5 V0 yang membentuk sudut theta 1 terhadap horizontal. Maka nanti komponen di arah sejajar dengan arah tumbukannya atau arah normal tumbukannya itu adalah akar 5 V0 cos theta 1 tambah theta 2. Kemudian yang ditumbuk punya kecepatan V2. Jadi V relatif sebelum tumbukannya basically adalah 3 per 2 akar 2 V0 karena ini kecepatan di arah normal sebelum tumbukan karena 2M-nya diam. Setelah tumbukan tentu 2M bergerak lebih cepat, jadi V2 lebih cepat daripada akar 5 V0 cos theta 1 tambah theta 2. Jadi V relatifnya adalah yang ditumbuk ini dikurangi yang menumbuk. Oke, kemudian V2-nya diketahui akar 2 V0. Ini kan uh, cos theta 1 tambah 45 ya, karena theta 2-nya 45. Dari identitas ini adalah cos theta 1 cos 45 min sin theta 1 sin 45. Kita ketahui cos theta 1 1 per akar 5, sin theta 1 2 per akar 5. Cos 45 dan sin 45 sama-sama setengah akar 2. Kalikan. Ini di bawah nanti jadinya ya ini sama ya, sama-sama punya 1 per akar 5, sama-sama punya akar 2.
Bedanya ini koefisiennya 2, ini 1. Jadi ini 1 dikurangi 2, hasilnya min ya. Min 1/5 dikali setengah akar 2. Nah, akar 5-nya nanti cancel. Didapatlah akar 2 V0 plus, ini min ketemu min jadi plus ya, setengah akar 2 V0. Jumlahin, ini jadinya 3/2 akar 2 V0. Oke, jadi V relatif sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan sama, jadi E-nya itu haruslah 1 ya. Jadi karena E-nya 1, maka tumbukannya juga elastik. Seperti itu ya guys ya. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nomor 3, defleksi 45 derajat. Sebuah bola bermasa M bergerak ke arah X positif dengan kecepatan V seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bola tersebut bertabrakan secara elastis dengan dua bola lainnya yang juga bermasa M yang terletak sedemikian rupa sehingga keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama pada sudut yang sama sebesar 45 derajat terhadap sumbu X setelah tumbukan. Berapa kecepatan akhir dari ketiga bola tersebut? Oke, jadi di sini kecepatan akhirnya ya. Tentu karena ini dia akhirnya punya sudut yang sama dan kecepatan yang sama, berarti kita bisa visualkan kayak gini. Nah, di sini ada logik sederhana yang kakak gunakan bahwa kakak menganggap bahwa setelah tumbukan bola yang menumbuk ini dia jadi punya kecepatan yang berbalik arah. Alasannya sederhana karena massa dia kan M, dia menumbuk sistem yang lebih masif, massa totalnya 2M. Tentu normalnya dia akan berbalik arah ya, karena kalau dari tumbukan standar yang satu dimensi, ketika sebuah benda menumbuk benda yang lebih masif, dia akan berbalik arah. Nah, kakak gunakan logik sederhana seperti itu. Dan memang nanti P1-nya ini memang harus berbalik arah ya, karena positifnya nanti harus ke arah kiri. Sedangkan masing-masing bola yang ditumbuk itu punya kecepatan namakanlah V2 dan sama ya. Dan ya sama karena memang momentum arah Y-nya harus nol ya. Jadi ya kecepatannya harus sama, arah sudutnya juga harus sama. Oke, sekarang mari kita hitung. Vx-nya konstan, jadi itu akan menghasilkan MV momentum awal sama dengan min MP1 itu momentum akhir yang menumbuk. Lalu yang ini masing-masing punya momentum MP2, kita proyeksikan horizontal cos 45 dan kali 2 karena ada 2. Cos 45 adalah setengah akar 2, setengah dan 2-nya cancel, didapat hasil seperti ini. Eh, maka P1 dapat kita tuliskan sebagai akar 2V2 min V. Nah, kemudian di sini itu nggak bisa pakai koefisien restitusi karena tumbukannya lebih dari dua benda ya. Jadi koefisien restitusi hanya bisa kita gunakan kalau dia menumbuk satu benda. Kalau dua benda ya nggak bisa. So, kita di sini harus tinjau. Sebenarnya kalau koefisien restitusi bisa aja ya, cuman kakak belum pernah analisa sih, jadi kakak belum bisa kasih penjelasannya sekarang. Nanti mungkin kalau kakak udah lanjutkan analisanya tentang bagaimana perhitungan koefisien restitusi untuk sistem dua benda seperti ini, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Nah, cuman kita ketahui bahwa tumbukannya itu elastis. So, energinya haruslah konstan. Di awal energinya hanyalah setengah mv kuadrat karena yang lainnya diam. Kemudian di akhir dia punya energi kinetik setengah mv1 kuadrat. Ingat energi itu skalar jadi dia nggak peduli arah kecepatannya, yang penting besarnya. Jadi besar energi kinetiknya setengah mv1 kuadrat untuk yang menumbuk dan dua yang sisanya itu adalah setengah mv2 kuadrat. Jangan lupa dikali dua karena ada dua. Bagi semuanya dengan M, kalikan dengan 2, jadi setengahnya hilang, didapatlah persamaan 2. Nah, ketika kita ingin mencari V2 atau V1 ya, substitusi aja salah satu persamaan ke salah satu persamaan yang lain. Nah, di sini kan kuadrat ya, jadi kita lakukan dulu pengkuadratannya secara terpisah ya, untuk memudahkan perhitungan. Jadi, kita akan substitusi P1 ke dalam sini, tapi kita kuadratkan dulu. Kalau dikuadratkan, V1 kuadrat kan berarti ini kuadrat, ini jadinya 2V2 kuadrat, lalu min P kuadrat hasilnya plus V kuadrat, dan suku silangnya adalah min 2 akar 2 V, V2. Namakan satu aksen, substitusi kedua, maka ini menggantikan V1 kuadrat di sini. So, didapat 2V2 kuadrat plus V kuadrat, min 2 akar 2 V, V2. Ini saling menghabiskan. Kemudian di sini sisa persamaan ini dan ini jadinya 4V2 kuadrat ya. Nah, ini sama-sama punya V2, kita keluarkan V2-nya 1, sisa nanti dalam kurung 4V2 min 2 akar 2V. Nah, di sini ada solusinya kan ada dua ya, untuk perkalian kayak gini yang menghasilkan 0, yaitu V2-nya sama dengan 0. Tentu ini bukan solusi A yang kita cari ya, karena V2 sama dengan 0 itu adalah kondisi awal atau kondisi sebelum tumbukan. Artinya yang satunya itu adalah kondisi setelah tumbukan. Itu 4V2 sama dengan 2 akar 2V atau V2-nya adalah setengah akar 2V. Kemudian masukin ke persamaan 1, ternyata kita dapatkan bahwa ini hasilnya nanti V1-nya itu sama dengan 0. Artinya setelah tumbukan benda yang menumpuknya itu ternyata diam ya. Oke, ternyata bukan hanya dia balik arah ya. Justru setelah tumbukan dia malah diam ya. Ya karena sudutnya 45 sih. Kalau sudutnya kurang dari 45 mungkin ada kemungkinan dia
balik arah dengan kecepatan tertentu. Oke, ini kakak salah analisis. Harusnya kalau sudutnya 45 ternyata tepat sama dengan nol ya. Ya, it's okay lah, karena kan kita memang nggak tahu kan kecepatan akhirnya berapa, dan dari perhitungan ternyata diperoleh nol. Oke, nggak ada masalah sih kalau nol ya, karena nol itu mengindikasikan diam, jadi kecepatannya berbalik arah nggak ada masalah. Karena kan pada akhirnya juga diam kan, diam itu berarti ya mau kita tandain berbalik arah ataupun enggak, itu sama-sama benar ya, karena diam itu ya diam aja udah. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh berikutnya, defleksi ke utara. Massa 2M bergerak ke timur dan massa M bergerak ke barat. Timur itu kanan ya guys, kemudian barat itu kiri. Ini apa namanya, arah mata anginnya ini kakak gambarin di situ. Keduanya dengan kecepatan V0. Jika keduanya bertabrakan secara elastis tetapi tidak sentral, dan jika diamati bahwa massa 2M akhirnya bergerak ke utara, yaitu tegak lurus dengan arah gerak semula, berapakah kecepatannya? Kecepatan si 2M. Oke. Berarti kurang lebih kan gini. Jadi ada massa 2M gerak kanan dengan kecepatan V0, massa M bergerak ke kiri dengan kecepatan V0. Setelah tumbukan, situasinya kayak gini ya. Jadi diketahuinya cuma 2M itu geraknya murni ke arah utara. Berarti kecepatan akhirnya V1 ke arah utara. Sedangkan M, dia itu berarti akan punya komponen ke apa, momentum arah vertikal dan punya komponen arah horizontal juga. Punya vertikal ini adalah untuk mengcancel momentum arah utaranya dari yang 2M. Sedangkan momentum horizontalnya itu karena memang sistem itu punya resultan momentum di arah horizontal. Karena 2M ini lebih masif, jadi momentumnya 2M V0 min M V0 itu masih ada plus M V0 ke arah kanan. Makanya si yang M yang ditumpuk harus punya komponen horizontal. Oke. Dari konservasi momentum kita dapatkan arah X 2M V0 min M V0 sama dengan M V2X. Coret semua masanya, V2X adalah V0. Kemudian dari komponen vertikal 0 awalnya, akhirnya 2 MP1 dikurangi MP2Y, maka V2Y sama dengan 2V1. Kemudian di sini itu tumbukannya elastis, maka kita bisa either pakai koefisien restitusi atau bisa juga pakai eh, energi konstan. Dan di sini kakak milih pakai energi konstan saja. Jadi kalau pakai energi konstan berarti energi awal setengah 2 M V0 kuadrat ditambah setengah M V0 kuadrat sama dengan energi akhirnya. Itu setengah setengah 2M V1 kuadrat, karena dia kan yang 2M punya kecepatan V1. Kemudian yang M dia punya komponennya V2X dan V2Y. Maka setengah M berarti V2 total kuadrat ya. Ataunya V2 total kuadrat adalah V2X kuadrat ditambah V2Y kuadrat. Coret semua setengahnya, bagi semuanya dengan M. Suku pertama ini jadi 2 tambah 1 jadinya 3 V0 kuadrat. Ini jadinya adalah 2 V1 kuadrat. Ini jadinya substitusi ini adalah V0 kuadrat ditambah 4 V1 kuadrat. Oke, 3 kurangi 1 jadinya 2, 2 tambah 4 jadinya 6. 6 bagi 2, 3, berarti V1 adalah 1 per akar 3 V0. Itu adalah kecepatan akhir dari benda bermassa 2M. Kalian bisa cek koefisien restitusinya, dan pasti hasilnya 1 ya. Ceknya di arah ini ya, di arah resultan kecepatan V2X dan V2Y. Karena kan ini punya resultan kecepatan membentuk sudut tertentu, itu bisa dihitung. Oke, kita lanjutkan. Nomor 5, energi yang sama. Di sini massa M yang bergerak dengan kecepatan V0 bertumbukan elastis dengan massa diam 2M seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dengan asumsi bahwa energi akhir massa tersebut sama, carilah kecepatan akhir V1 dan V2. Cari juga sudut defleksi θ1 dan θ2. Petunjuk, cara terbaik untuk menyelesaikan sudut biasanya dengan mengkuadratkan persamaan dalam bentuk yang sesuai dan menggunakan identitas trigonometri. Oke? Jadi di sini ada M, masa kecepatannya V0 menumbuk 2M. Setelah tumbukan, M terhambur dengan sudut θ1 dengan kecepatan V1, 2M-nya terhambur dengan sudut θ2 dengan kecepatan V2. Oke, kita bisa cari hubungan kecepatan akhirnya dari kekekalan energi. Bukan sih, dari konsep kondisi bahwa energi akhir kedua massa itu sama. Jadi karena energi akhirnya sama, berarti setengah M V1 kuadrat dan setengah 2M V2 kuadrat itu sama. Coret massa dan setengahnya didapat V1 kuadrat sama dengan 2V2 kuadrat, berarti V1 sama dengan akar 2V2. Kemudian tumbukannya elastik berarti E-nya konstan. Jadi dari keadaan awal setengah M V0 kuadrat sama dengan setengah M V1 kuadrat ditambah setengah 2M V2 kuadrat. Oke, sederhanakan dengan cara bagi semuanya dengan M kalikan dengan 2, didapat persamaan ini. Substitusi V1 sama dengan akar 2V2, berarti ini jadinya nanti dikuadratkan jadinya 2V2 kuadrat. Ditambah 2V2 kuadrat jadinya 4V2 kuadrat. Kemudian akarkan dan bagi. Jadinya V2 adalah setengah V0. Lalu masukin ini ke dalam
1 didapat V1-nya setengah akar 2 V0. Oke, kecepatannya udah didapat, sekarang sudutnya. Untuk sudutnya kita tinjau momentumnya ya. Jadi momentum awal, momentum di arah X dulu ya. Jadi di arah X, berarti kan awalnya ada MV0, kemudian di akhir masing-masing ini punya momentum MP1 dan 2 MP2 proyeksikan ke arah horizontal, jadinya MP1 cos theta 1, 2 MP2 cos theta 2. Kemudian diketahui bahwa V1 setengah akar 2 V0, V2 itu setengah V0. Coret semua V0-nya, coret semua masanya, kemudian kali semuanya dengan 2. Jadinya ini nanti hilang, ini jadi 2. So, 2 sama dengan akar 2 cos theta 1 ditambah 2 cos theta 2. So, didapat di sini eh, cos theta 2 sama dengan 1 min setengah akar 2 cos theta 1. Nah, kita tuliskan dalam bentuk kayak gini karena nanti kita akan gunakan identitas. Kemudian dari momentum arah Y, awalnya tentu tidak ada ya, jadinya 0. Di akhir masing-masing punya momentum MP1 dan 2 MP2 proyeksikan ke arah vertikal karena berlawanan salah satu minus. Jadi MP1 sin theta min 2 MP2 sin theta 2. Di ini arah positifnya dipilih ke atas. Tadi masukin V1 adalah setengah akar 2 V0, V2 adalah setengah V0. Coret setengahnya, coret V0-nya, coret masanya. Didapat nanti akar 2 sin theta 1 sama dengan 2 sin theta 2. Bagikan 2, jadi sin theta 2 adalah setengah akar 2 sin theta 1. Simpan sebagai persamaan 3. Nah, dari persamaan 2 dan 3, kalau kita kuadratkan dan kita jumlahkan, maka cos kuadrat theta 2 dan ditambah sin kuadrat theta 2 ini identitas hasilnya 1. Tapi itu menghasilkan bahwa ini dikuadratin jadi ini kan. Ini dikuadratin ini. Kuadratkan, maka kita peroleh ini 1. Nah, ini nanti kan jadinya adalah 1. Terus ini dikuadratkan jadinya setengah cos kuadrat theta. Suku silangnya adalah min akar 2 cos theta 1. Sedangkan ini hanya setengah sin kuadrat theta 1. Setengah cos kuadrat theta 1 dan setengah sin kuadrat theta 1 itu menghasilkan identitas juga. Jadinya setengah. Satu yang ini cancel. Ini minus, pindah ruaskan ke kiri, jadinya akar 2 cos theta 1 sama dengan setengah. Artinya cos theta 1 adalah 1/2 akar 2, berarti theta 1 adalah cos inverse dari 1/2 akar 2, sekitar 69,3 derajat. Kemudian, uh, substitusi hasil ini ke salah satu persamaan 2 atau 3. Cuman karena kita punya cos theta 1, substitusinya enaknya ke persamaan 2 ya. Substitusi ke persamaan 2, ini kan hasilnya adalah kalau dimasukin sini 1/2 akar 2-nya cancel, ini jadi 1/4. 1 dikurang 1/4, 3/4. Berarti cos theta 2 adalah 3/4. Theta 2 berarti adalah cos inverse dari 3/4. Nilainya sekitar 41,4 derajat. Oke, kurang lebih begitu triknya ya guys. Jadi untuk mencari kecepatan tadi kita pakai kondisi energi akhir sama, lalu pakai kondisi energinya konstan karena tumbukan elastik. Kemudian nyari sudutnya dari momentum. Dapat dua persamaan sudut. Eh, Kalau ada persamaan trigonometri dengan dua variabel seperti ini, itu trik eliminasinya adalah gunakan identitas ya. Jadi kuadratkan dan jumlahkan. Pasti nanti kita bisa dapatkan sudutnya ya, karena pasti ada identitas di dua sisi itu nanti saling menghilangkan sudutnya. Hanya tersisa satu sudut doang tadi. Di sini tersisa tadi cos theta 1. Dan ya bisa diselesaikan akhirnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, kalau tadi yang sama itu adalah energinya, sekarang yang sama adalah kelajuan akhirnya. Jadi sebuah benda sama kasusnya sama persis sebenarnya, bermassa 2, bermassa M, berkecepatan V0, menumbuk secara elastis, benda bermassa diam, bermassa yang 2M yang diam. Seperti ditunjukkan pada gambar ini persis seperti sebelumnya, cuman berbeda di kondisi akhirnya. Asumsikan bahwa besar kecepatan akhir kedua benda tersebut sama, carilah nilai kecepatan ini juga sudut defleksi theta 1 dan theta 2-nya. Petunjuknya sama seperti soal sebelumnya. Oke, kecepatan akhirnya sama, berarti basically langsung aja V1 sama dengan V2. Tumbukannya elastik, maka energinya konstan. Sama persis ya persamaan energinya. Persamaan arah disederhanainnya juga sama. V1 kuadrat berarti sama dengan V2 kuadrat. Karena V1-nya sama dengan V2. Maka V0 kuadrat adalah 3 V2 kuadrat atau V2-nya adalah 1/3 V0. Ini sama dengan V1 juga. Kemudian untuk sudutnya, V-nya kan konstan ya, jadi lagi-lagi sama seperti sebelumnya, cuman bedanya ya V1 dan V2-nya saja. Kita dapatkan lagi dengan sedikit penyederhanaan, cos theta 1 adalah akar 3 min 2 cos theta 2. Kemudian dari arah Y, momentum awalnya 0, akhirnya nanti MP1 sin theta min 2 MV2 sin theta, coret M-nya dan coret kecepatannya. Ya, kecepatannya itu sama ya sebenarnya, jadi sebenarnya langsung di cancel juga bisa. Di sini karena kecepatannya sama. So sin theta 2 theta 1 sama dengan 2 sin theta 2. Gunakan identitas, jumlahkan secara kuadrat, maka sisi kirinya 1, sisi kanan itu adalah ini jadinya 3 suku ini, yang ini jadinya suku yang terakhir. Nah,
Yang terakhir ini 4 cos kuadrat theta 2 4 sin kuadrat theta 2 itu pakai identitas jadinya 4. 4, kemudian ini satu ya. Dengan sedikit penyederhanaan didapat hasil seperti ini. Cos theta 2-nya adalah 3 per 2 akar 3. Atau setengah akar 3. Ini didapat yaitu sudutnya berarti 30 derajat. Sedangkan cos theta satunya itu nanti didapatnya 0. Artinya theta satunya adalah 90 derajat. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sekarang tipe soal yang agak berbeda. Jadi, ini adalah gaya hambat pada silinder. Sebentar ya. Cuacanya kurang baik. Agak pilek. Jadi, oke, kita lanjutkan. Jadi, gaya hambat pada silinder. Sebuah silinder bermasa M dan berjari-jari R bergerak dengan kecepatan V melalui suatu daerah ruang yang berisi partikel-partikel bermasa M yang diam. Ini mirip dengan salah satu soal di yang tumbuh ke satu dimensi ya, yaitu pelat di dalam ruangan berpartikel. Kalau sekarang itu bentuknya bukan pelat tapi silinder. Nah, diketahui jumlah partikel-partikel ini adalah N per satuan volume. Masa apa partikel-partikel di ruangannya tadi diam, silinder bergerak dalam arah yang tegak lurus terhadap sumbunya. Asumsikan bahwa M kecil jauh lebih kecil daripada M besar, artinya masa partikelnya jauh lebih kecil daripada silindernya. Asumsikan juga bahwa partikel tersebut tidak berinteraksi, artinya tidak ada tumbukan antara partikel dengan partikel lainnya. Berapakah gaya hambat per satuan panjang pada silinder? Oke, kurang lebih tampak 3D-nya kan kayak gini ya. Kemudian tampak 2D-nya itu adalah seperti ini. Nah, nantinya ketika silindernya ini menumbuk partikel-partikelnya, dia hanya akan menumbuk partikel di setengah lingkarannya saja. Kemudian, kalau di kerangka diam tentu silindernya yang gerak, tapi di kerangka silindernya itu adalah partikel yang bergerak menuju silinder. Nah, di sini ada banyak partikel sebenarnya di sisi setengah bagian depannya sini. Tapi kita akan tinjau untuk partikel di posisi theta, karena nanti untuk setiap posisi theta tertentu itu hasil kecepatan akhir partikelnya beda-beda ya. Jadi tinjau partikel yang apa namanya dia itu ada di posisi theta selebar d theta. Jadi nanti di sini dia tuh punya lebar apa namanya panjang busur di sini d theta dan panjang horizontalnya ini itu v d theta. Ini nanti membentuk sebuah jajaran genjang ya. Oke, jadi kita ke DM-nya dulu deh. Jadi DM-nya ini bentuknya jajaran genjang kurang lebih visualnya kayak gini. Dan di sini kan theta terhadap arah radial ya. Jadi berarti itu sama dengan theta apa namanya arah yang dibentuk oleh arah ininya nih arah busurnya terhadap arah vertikal itu juga theta. Kenapa? Karena terhadap arah radial itu theta kan, maka terhadap yang atas sisa ini tuh 90 min theta. Karena arah radial dan tangensial atau arah busurnya itu tegak lurus, jadi ya ini 90 min theta, maka sisanya ini adalah theta. Dan kalau ini theta, maka eh, sisi yang atasnya itu juga theta. Bentar ya, kita tambahkan sedikit. Nah, ini juga akan theta. Oke, itulah alasan kenapa di sini tuh theta. Oke, so jajaran genjang ini kalau kita potong, ini jadinya persegi panjang ya dengan tingginya berarti adalah proyeksi R d theta di arah vertikal, yaitu R d theta cos theta. Oke, jadi ini penampang apa namanya bentuk DM-nya. DM-nya ini dia memanjang ke seluruh bagian silinder ya. Jadi bentuknya itu kayak apa namanya prisma jajaran genjang dengan luas penampangnya adalah ini R d theta cos theta dikali VDT. Jadi luasnya ini penampangnya itu adalah R d theta cos theta dikali VDT. Kurang lebih tampak 3D-nya kayak gini. Jadi nanti R d theta cos theta dikali V dt dikali L itu adalah volumenya. Tapi cukup sampai situ dulu ya. Kita akan lanjutkan dulu analisa dari perubahan momentum. Jadi untuk perubahan momentumnya, artinya kan di kerangka kan kita bisa menghitung perubahan momentum ini baik di kerangka silinder maupun di kerangka diam ya. Untuk memudahkan ya tentu di kerangka silinder di sini lebih mudah. Jadi kalau di kerangka silinder, awalnya partikel dalam bentuk volume dm ini dia bergerak menuju bola dengan arah murni ke kiri. Cuman karena tumbukannya itu dianggap elastis, eh, ada nggak ya keterangannya bahwa tumbukannya elastis? Hmm,
Oke, di sini kayaknya kakak lupa nulisin interaksinya ya. Jadi harusnya sih ada keterangan bahwa tumbukan partikel itu elastis. Tumbukan partikel dengan silinder elastis. Kayaknya itu kelupaan. Nah, itu asumsi yang harus ada ya. Jadi tumbukannya itu elastis. Nah, kalau tumbukan elastis gimana? Artinya kan gini, ini kan di kerangka silinder ya. Silinder kalau di kerangka silinder berarti dia berperan kayak semacam dinding yang diam ya. Dan kalau ada tumbukan elastis, maka tumbukan elastis itu kan hanya mengubah kecepatan di arah tegak lurus apa namanya tegak lurus permukaan kontaknya saja. Permukaan kontaknya tentu adalah lingkaran di sini, apa namanya keliling lingkarannya atau arah tangensial. Jadi terhadap arah tangensial dia itu akan apa namanya komponen kecepatan di arah tangensialnya, sorry di arah radial tegak lurus tangensial itu hanya berbalik arah. Sedangkan komponen yang sejajar permukaan itu tidak berubah. Jadinya itu menghasilkan kondisi bahwa dia itu nanti akan memantul dengan sudut pantul yang sama terhadap arah normal. Jadi arah normalnya kan arah radial di sini. Sudut pantulnya itu akan sama. Jadi kita ketahui bahwa sudut di sini kan theta terhadap horizontal itu adalah sudut antara kecepatan dan arah normal. Maka setelah tumbukan juga dia sudutnya theta juga terhadap arah garis normal. Kurang lebih visualnya seperti ini. Oke? Nah, maka nanti perubahan momentum total si DM ini adalah arahnya radial ke sana, yaitu nanti dari proyeksi kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan di arah radial. Kalau di arah tangensialnya kan tidak ada perubahan kecepatan, jadi tidak ada perubahan momentum juga. Oke. Nah, tadi kita udah dapat luas penampangnya ini ya, R d theta cos theta V dt. Maka perubahan momentum DM itu terjadi di arah radial di sini ya, membentuk sudut theta terhadap horizontal. Maka DP-nya adalah DM dikali dengan kecepatan akhirnya ini V cos theta, kecepatan awalnya min V cos theta karena arahnya ke kiri. Proyeksinya kan arahnya ke dalam bawah sini. Jadi min V cos theta, min ketemu min jadi plus, V jadi plus, jadinya 2 V cos theta. Nah, DM-nya itu adalah eh, apa namanya sih N kali M. Ini basically massa jenis ya, karena kan N itu volume per saat massa apa namanya jumlah persatuan volume. M kecil ini massa untuk satu partikel. Jadi massa untuk satu partikel dikali jumlah partikel dibagi volume itu kan jadinya massa jenis ya, massa total per volume total. Jadinya apa namanya N kali M ini basically massa jenis atau rho. Nah, rho untuk menjadi massa itu kan dikalikan volume ya, dikalikan dA, dikalikan dengan L. dA-nya tadi adalah ini, L-nya itu ya panjang silindernya. So, kita dapatkan hasil seperti ini. Kemudian, momentum yang apa namanya nanti gaya yang dijadikan gaya hambat pada silinder itu hanyalah gaya di arah horizontal doang. Karena nanti momentum yang arah V ini kan sebenarnya ngasih gaya di arah radial. Tapi nanti kan ada pasangannya lagi di bawah sini. Yang mana nanti komponen vertikalnya saling menghabiskan. Jadi sisa komponen horizontalnya doang. Nah, karena sisa komponen horizontalnya itu berarti tinggal kita proyeksikan yaitu dp cos theta. Oke, kemudian bagi semuanya dengan L dan bagi dengan dt juga, dpx dt ini tidak lain adalah gaya total di arah x-nya. Berarti dt dan L-nya kita pindah ke bawah. Nah, maka didapat seperti ini. 2 nm R V kuadrat cos pangkat 3 theta ya. Karena ini udah cos kuadrat dikali cos lagi jadinya cos pangkat 3. Oke, sisanya tinggal integralkan saja. Maka nanti dapat gaya total persatuan panjang ya. Biasanya kita simbolkan F kecil tuh gaya persatuan panjang. Nah, ini adalah 2 nm R V kuadrat. Kemudian ini cos pangkat 3 theta d theta. Cos itu fungsi genap ya guys. Jadi cos pangkat 3 juga fungsi genap. Karena genap kali genap kali genap ya fungsi genap. Kemudian kalau fungsi genap itu berarti kalau batasnya dari min pi per 2 sampai pi per 2 maka bisa diubah jadi 2 kali lipat dari yang setengahnya 0 sampai pi per 2. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa batas sudutnya dari min pi per 2 sampai pi per 2? Nah, itu tuh karena Theta di sini kakak definisikan sebagai sudut terhadap horizontal. Sedangkan untuk memparametrisasi semua massa yang bertumbukan, yaitu yang di setengah bagian depan, itu kan berarti sudutnya perlu berjalan dari bawah sini nih, itu minus pi per 2 sampai atas sini, yaitu plus pi per 2. Maka dari itu, batas integrasinya itu adalah dari min pi per 2 sampai pi per 2. Karena kan kita harus menjumlahkan untuk semua massa yang bertumbukan dengan silinder. Nah, triknya di sini adalah cos pangkat 3 bisa dipecah menjadi cos kuadrat dan cos theta. Cos theta d theta tidak lain adalah d sin theta. Kemudian cos kuadrat adalah dari identitas 1 min sin kuadrat theta. Misalkan sin itu S, jadinya 1 min S kuadrat. Ini d sin theta berarti ds. Maka
Kalau kita ganti batasnya 0 untuk theta, berarti untuk S berarti adalah S-nya sin theta, berarti ya sin 0 itu hasilnya 0 ya, kemudian sin pi per 2 itu hasilnya 1. Oke, berarti integralnya tersederhanakan jadi seperti ini. Nah, ini integralnya mudah ya, satu integralnya S kuadrat, integralnya sepertiga S pangkat 3. Masukin batasnya, nanti didapat 2 dikali 1 min sepertiga. Ini 2 per 3 kali 2 jadinya 4 per 3. 4 per 3 kalikan 2 nanti didapat gaya persatuan panjangnya adalah 8 per 3 NMR V kuadrat. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah tipikal gaya-gaya hambat ya. Jadi tipikal gaya hambat akibat bertumbukan dengan partikel seperti ini, itu tipe-tipe tumbukan apa namanya mirip dengan kasus-kasus yang dengan udara. Jadi kalau bertumbukan dengan udara memang kurang lebih gayanya itu seperti ini guys. Pasti bergantung kepada nanti kecepatan kuadrat. Karena di sini contoh sederhana dari gaya apa namanya nih? Gaya drag atau hambat dengan udara pada kebanyakan kasus ya bentuknya seperti ini. Setengah rho CD V kuadrat. Rho itu massa jenis, itu Nm ini kan massa jenisnya, massa jenis dari partikelnya. Kemudian CD ini biasanya konstanta dikali biasanya dengan kecepatan kuadrat dari bendanya. Jadi gaya hambatnya itu sebanding dengan kecepatan kuadrat. Terbukti dari perhitungan sederhana untuk silinder seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh berikutnya, nomor 8, bola-bola biliar. 7 bola biliar terletak diam seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bola tengah tiba-tiba memperoleh kecepatan V ke kanan. Asumsikan bahwa bola dimulai dengan bola A. eh, asumsikan bahwa dimulai dengan bola A, bola-bola berikutnya itu B, C, D, E, F, dan seterusnya, disusun spiral infinitesimal. Apa itu Kak spiral infinitesimal? Artinya tuh bola A itu lebih dekat ke bola tengah daripada B, B lebih dekat daripada C dan seterusnya. Kurang lebih visualnya gini. Jadi A itu lebih dekat dari kepada bola tengah, dari B, B itu lebih dekat daripada sisanya, C itu lebih dekat daripada D dan seterusnya ya. Jadi makin menjauh dia makin agak sedikit melebar sedikit. Ini tuh menyebabkan nanti urutan tumbukannya terjadi ngurut pertama tumbukannya dengan A dulu, baru dengan B, baru dengan C, baru dengan D, E, dan F gitu. Oke, jadi spiral infinitesimal ini sebenarnya kecil banget, cuman itu mengakibatkan adanya perbedaan urutan tumbukannya. Jadi tumbukannya nanti akan terjadi dengan A dulu, baru ke B dibelokkan ke arah B, kemudian dibelokkan ke C dan seterusnya. Tapi sebenarnya semua tumbukannya itu terjadi dalam sekejap mata. Pertanyaannya berapa kecepatan bola tengah setelah bertabrakan elastis dengan keenam bola? Oke, urutan tumbukan berarti dia dari A, baru ke B, C, D, E, dan F. Dia bola tengah namakanlah T, punya kecepatan awal V ke kanan. Oke, kecepatan akhirnya yang ditanya ya. Jadi mari kita analisa. Nah, tinjau tumbukan bola tengah T dengan bola A ya. Kita di sini akan menganalisa tumbukan di arah normal dan tangensial ya. Normal ini ya tidak lain arah radial ya, atau ya di sini arah R topi di sini. Arah normal atau arah interaksi gaya normalnya. Kemudian arah tangensial ya tegak lurus dengan arah itu atau searah dengan arah persentuhan permukaan. Nah, arah impuls gaya normal interaksinya ya tadi ada di arah R ya. Oke. Sebelum tumbukan bola tengah itu punya kecepatan V dan kita ketahui bahwa ini kan membentuk bangun apa namanya pusat-pusatnya ini membentuk bangun semacam heksagon seperti ini ya. Ini heksagon atau apa nih? Ada 6 sisi ya. Ya benar heksagon sih harusnya. Nah jadi kalau antar tiga bola seperti ini kan membentuk bangun segitiga sama sisi. Jadi sudut di sini itu 60 derajat. Ya, sudut ini 60 derajat, jadi setengahnya itu nanti 30 derajat. Oke. Nah, jadi sudut di sini itu tadi 30 apa namanya 30 derajat. Maka ya karena arah tangensial dan radial tegak lurus, jadi ya ini harusnya 60 derajat berarti 2 theta kan karena tetanya 30 derajat. Oke. So, V awalnya ini bakal punya dua komponen yaitu komponen di arah normal atau di arah radial itu adalah V cos theta, di arah tangensial adalah V sin theta. Kemudian setelah tumbukan nanti bola yang ditumbuk ini bakal punya yang bola A itu punya kecepatan VA, sedangkan bola yang menumbuk bola tengah itu nanti kecepatan arah radialnya berubah menjadi VR, kemudian arah tangensialnya berubah menjadi VT. Walaupun nanti ya VT-nya ini tetap konstan sama dengan V sebelum tumbukannya ya, karena kan tidak ada interaksi impuls di arah tangensial. Impulsnya kan cuma ada di arah normal doang. Oke, so kita dapatkan dari konservasi momentum arah R
kita dapatkan bahwa momentum awalnya kan berarti MP cos theta ini ya. Di akhir adalah MPR ditambah MPA. Coret semua M-nya kita dapat seperti ini. P cos theta sama dengan VR plus VA. Nah, kemudian dengan koefisien restitusi, berarti kan sebelum tumbukan kecepatan relatifnya ya just V cos theta. Setelah tumbukan itu adalah VA min VR. Maka VA adalah P cos theta plus VR. Substitusi ini ke dalam sini. Oh, sorry. Substitusi ini ke dalam sini. Maka VA adalah V cos theta plus VR. Nah, di sini kan nih sama nih. Maka kita dapatkan 0 sama dengan 2 VR. Jadi VR-nya sama dengan 0. Artinya setelah tumbukan komponen normal atau komponen arah sejajar impulsnya dari bola yang menumbuk atau bola tengah itu akan 0. Dan yang ditumbuk atau yang kecepatan VA-nya, oh ya masanya sama tadi ya. Jadi VA-nya itu adalah sama dengan uh, ya kalau ini 0 ya VA-nya adalah V cos theta atau V cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3V. Nah, teman-teman ini tuh sebenarnya hasil yang cukup umum ya, di mana kalau tumbukan dua dimensi kita ketahui bahwa tumbukan dua dimensi itu kan basically adalah tumbukan di arah impulsifnya doang ya, di arah gaya impulsnya doang. Dan kita tahu kalau masanya sama, kecepatannya hanya akan bertukar. Nah, karena yang ditumbuk awalnya diam, yang menumbuk punya kecepatan p cos theta, maka setelah tumbukan ketukar tuh. Bola yang menumbuk jadi diam di arah normalnya itu VR-nya 0 kan tadi. Kemudian VA-nya sama dengan v cos theta. Itu sesuai dengan fakta yang ada di tumbukan satu dimensi sebelumnya. Berikutnya, untuk arah tangensialnya tidak ada perubahan momentum ya. Jadinya MP sin theta sama dengan MVT, berarti VT-nya sama dengan V sin theta. Yaitu setengah V. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Itu kondisi setelah tumbukan dengan A. Sekarang mari kita analisa tumbukan dengan B ya. Berarti kan setelah tumbukan dia hanya punya kecepatan di arah tangensial di sini, yaitu membentuk sudut 2 theta terhadap arah horizontal awal. Artinya kecepatannya itu ke sini kan dengan kecepatan tangensialnya setengah V, membentuk sudut theta 2 theta terhadap arah horizontal awal, berarti membentuk sudut theta terhadap arah vertikal. Nah, ini guys, kalau seandainya kan kita putar sebesar 2 theta sehingga setengah V-nya itu jadi horizontal, ini tumbukannya akan sama persis dengan kasus tumbukan yang A. Di mana dia tuh punya kecepatan awal setengah V, nanti setengah V-nya ini punya komponen radial dan tangensial, dan setelah tumbukan nanti komponen radialnya hilang, dia hanya punya sisa komponen tangensial yang adalah uh, sin theta atau sin 30 dari kecepatan awalnya. Berarti kan sin 30 itu setengah, setengah dari setengah P jadinya setengah, setengah P atau seperempat P nantinya. Yang ditumbuk itu nanti jadi punya kecepatan cos theta dari setengah P. Yaitu cos theta setengah akar 3 berarti setengah akar 3 dari setengah P. Itu menggunakan hasil yang terjadi sebelumnya pada kasus yang tumbukan dengan A. Dan artinya gini, setelah sudut pandang diputar, ternyata tumbukan sama seperti tumbukan T dan A. Artinya pola yang sama akan berulang kembali juga pada tumbukan dengan bola C, D, E, dan F. Dan artinya juga, setiap kali tumbukan, kecepatan bola T akan berkurang menjadi setengah kali kecepatan awalnya dan terdefleksi sebesar 2 theta sama dengan 60 derajat dari arah awal kecepatannya. Sehingga setelah 6 kali tumbukan, arah kecepatan akhir bola ke tengah akan berputar sebanyak 6 kali 60 derajat atau 360 derajat. 360 derajat itu artinya dia berputar satu lingkaran penuh, artinya kembali ke arah awal, yaitu arah kanan. Besar kecepatannya berarti ya setengah, tapi 6 kali ya. Jadinya setengah pangkat 6, didapatlah kecepatan akhir bola tengah adalah 1/64 V. Nah, kurang lebih ini visualnya. Jadi awalnya kayak gini, setelah 6 kali tumbukan akan tercipta situasi kayak gini. Akhirnya kecepatan bola tengah adalah 1/64 V. Dan ini kecepatan masing-masing bola yang sisanya ya. Kalian bisa buktikan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nomor 9, tumbukan di udara. Sebuah bola dipegang lalu dilepaskan. Pada saat bola dilepaskan, bola lain yang identik dengannya yang bergerak horizontal dengan kecepatan P bertumbukan secara elastis dengannya dan dibelokkan pada sudut tertentu ke atas di kuadran 1. Pertanyaannya, berapa jarak horizontal maksimum yang dapat ditempuh bola tersebut saat kembali ke ketinggian tumbukan? Oke, berarti ini sebenarnya adalah kondisi yang melibatkan gerak parabola ya. Jadi ada dua bola, awalnya satu bola ditahan, kemudian ada bola lain yang menumbuk dia yang mana kecepatan awalnya V. Setelah tumbukan, ya tentu di sini tumbukannya tadi tidak sentral ya. Eh, karena dia kan tumbukannya elastis, tapi dia nanti terpantul di kuadran 1. Artinya dia membentuk sudut theta tertentu, yang namakanlah sudut awal pusat ke pusatnya adalah theta. Sehingga setelah tumbukan, karena masanya sama ya, bolanya kan identik,
Sesuai dengan soal sebelumnya, setelah tumbukan, bola yang menumbuk hanya punya sisa komponen kecepatan di arah tangensial dari arah normal awalnya ya. Atau ya bisa dibilang ini arah apa namanya tegak lurus dengan arah tumbukan atau arah gaya garis dari impuls interaksinya. Kemudian benda yang ditumbuk itu ya akan searah dengan arah garis interaksi ini. Kecepatannya namakanlah V0 untuk benda yang ditumbuk. Dan tentunya kita tahu bahwa V0 itu adalah komponen kecepatan radialnya atau arah normalnya ya. Berarti V cos theta basically. V0-nya adalah V cos theta, sedangkan V tangensialnya ini adalah V awal sin theta. Nah, cuman yang kita pedulikan hanya V0-nya saja. Jadi benda yang ditumbuk dia akan punya sudut elevasi awal theta dan kecepatan awal V0. So, jarak tempuh horizontalnya saat kembali ke ketinggian semula atau ketinggian tumbukan berarti itu jangkauan horizontal gerak parabola. Maka D-nya adalah 2 V0 kuadrat per G sin theta cos theta. Masukin V0 kuadratnya adalah V cos theta dikuadratkan jadinya 2 V kuadrat per G sin theta cos pangkat 3 theta. Karena kan ini dikuadratkan jadi cos kuadrat kali cos lagi jadi cos pangkat 3 theta. So, saat D-nya maksimum, maka sin theta cos pangkat 3 theta-nya juga maksimum. Maka turunannya itu akan nol. Gunakan aturan rantai ya. Sorry, aturan hasil kali. Turunkan fungsi pertama cos, fungsi kalikan fungsi kedua ditambah fungsi pertama kali turunan fungsi kedua. 3 cos kuadrat theta, cos pangkat 3 theta turunannya adalah 3 cos kuadrat theta dikali dengan turunan cos theta yaitu min sin theta. Ini sama-sama punya cos kuadrat, kita keluarkan cos kuadrat theta, sisanya nanti suku pertama punya cos kuadrat theta, suku kedua ini punya 3 sin kuadrat theta dan minus. Oke, karena ini sama dengan nol, berarti ada dua solusi, yaitu pertama cos theta sama dengan nol. Tapi tentu ini adalah bukan solusinya karena ini menghasilkan D yang sama dengan nol. Jadi solusinya adalah yang satunya, cos pangkat 3 theta min 3 sin kuadrat theta sama dengan nol atau cos kuadrat theta sama dengan 3 sin kuadrat theta. Artinya dibagi cos dan bagi 3 jadinya tan kuadrat theta adalah sepertiga atau tan theta sama dengan 1/3. Artinya lagi tan theta adalah tan inverse dari 1/3. Nah, cuman kan yang ditanya itu jarak horizontal maksimumnya ya. Jadi kita substitusi dari sini nih, substitusi ke dalam D. Kita perlu sin dan cos. Kalau tetanya 30, sinnya setengah, cosnya setengah akar 3. Masukin ke D, D max-nya berarti adalah setengah dikali nanti cos pangkat 3. Setengah akar 3 pangkat 3. Itu adalah 1/8 3 akar 3. Kalikan dengan yang lain, maka didapat D maksimumnya adalah 3 akar 3 V kuadrat per 8G. Seperti itu. Oke. Berikutnya, nomor 10, ruang triangular. Sebuah bola dilempar ke dinding ruangan berbentuk V yang sangat panjang yang memiliki sudut puncak theta. Arah awal bola sejajar dengan garis bagi sudut. Lihat gambar. Kemudian garis bagi sudut itu ini ya. Garis bagi sudutnya berarti ini. Itu garis bagi yang membagi sudutnya sama besar. Berapa banyak pantulan elastis yang dilakukan bola? Asumsikan dinding tidak memiliki gesekan. Nah, jadi di sini kakak bahas ulang ya tentang tumbukan elastik. Jadi tumbukan elastik dengan dinding menyebabkan sudut pantul sama dengan sudut datang serta tidak ada perubahan kecepatan. Contoh apa pembuktian sederhananya? Jadi kalau ada benda datang dengan kecepatan V dengan sudut theta datang dan mantul dengan kecepatan V aksen dengan sudutnya theta pantul. Dan ini garis normalnya tegak lurus dengan permukaan yang ditumbuk. Maka dari konservasi momentum arah Y kita dapatkan MP sin theta D sama dengan MP aksen sin theta P. Dapat persamaan satu. Dari koefisien restitusi kita dapat juga ini. V cos theta D yaitu kecepatan mendekatinya. Kemudian sama dengan kecepatan menjauhinya di arah tumbukan. Atau di arah gaya normal interaksi. Dari dua persamaan ini kalau kita bagikan kita dapat tan theta D sama dengan tan theta P. Ini mengindikasikan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian masukin ke persamaan satu itu mengindikasikan juga nanti V aksennya sama dengan V. Ya, jadi benar ya bahwa tumbukan elastik itu menghasilkan sudut pantul dan sudut datang yang sama kalau dindingnya itu licin. Di sini memang dindingnya tidak ada gesekan ya. Karena kalau dindingnya ada gesekan tentu ya ada impuls di arah sejajar permukaan dan itu menyebabkan adanya perubahan kecepatan di arah sejajar permukaan atau di arah Y. Kalau di sini kan tidak ada perubahan momentum di arah Y karena konstan. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan analisanya. Jadi kurang lebih visualnya gini. Jadi karena tadi sudut pantulnya akan selalu sama, berarti kan pertama dia dari satu.
akan punya garis normalnya yang warna hijau ini, sudut pantulnya akan sama, berarti dia mantul ke sini. Lanjutannya dari sini dia punya sudut normal terhadap garis normal di sini adalah yang kecil ini, maka mantulnya ke sini. Di sini juga garis normalnya ini, sudut pantulnya ini. Nah, ini akan terus berulang sampai akhirnya kemiringan garis yang terakhir ini itu sedikit lebih besar daripada yang bawah ya. Dan ini sebenarnya guys bisa kita sederhanakan dengan perhitungan sebagai berikut. Jadi triknya adalah cerminkan saja garis ini terhadap dinding yang ditumbuk gitu. Jadi kalau dicerminkan maka ini akan jadi garis lurus. Oke. Ini akan jadi garis lurus. Kenapa jadi garis lurus? Karena sudut ini kan sama dengan sudut ini. Jadi ya dia akan kalau dicerminkan jadinya garis lurus. Kemudian yang ini itu dicerminkan 2 kali maka dia akan jadi garis lurus lagi di sini. Kemudian cerminkan lagi maka dia akan jadi seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita cerminkan terus, tumpukannya itu akan menjadi berupa garis lurus dan tinggal nanti berapa kali tumpukannya adalah berapa kali garis lurus ini memotong hasil cerminan dari si Pri yang ini ketika dicerminkan. Jadi kan dia motong pertama di sini, kemudian B-nya kan dicerminkan di sini ya. Dia motong lagi di sini tumbukan kedua, nanti A tercerminkan lagi di sini tumbukan ketiga dan seterusnya. Nah, berapa kalinya itu nanti akan menentukan jumlah tumbukannya. Pada gambar ini jumlah tumbukannya kan 3 kali ya. Terlihat bahwa 3 ini kan didapatkan dari mana? Didapatkan dari bahwa theta per 2 yaitu sudut satu buah ini setengah dari pi-nya ditambah 2 theta. eh 2 ini theta per 2. Jadi maksudnya gini, ini kan theta per 2 ditambah nanti 2 theta yaitu ini 1, ini 2. Itu akan kurang dari 180 derajat. Karena kalau ditambah 1 theta lagi ini jadinya lebih dari 180 derajat ya. Jadi kalau cuma ditambah 2 theta dia akan kurang dari 180 derajat. Nah, 2 theta ini kan berarti dapat dituliskan sebagai 3-1 ya. Jadi 3 ini bisa kita substitusi ke sini. Artinya dia theta per 2 ditambah 3-1 theta itu kurang dari 180 derajat. Ini kalau 3 tumbukan. Dan kita bisa perumum untuk N kali untuk theta yang lebih umum berarti kan theta per 2 ditambah N-1 theta kurang dari 180 derajat. Jadi nanti jumlah tumbukannya ini akan bergantung dari nilai theta yang menyebabkan ini kurang dari 180 derajat. Nah, kemudian kalau theta per 2-nya kita pindahin ke kanan, kita dapat hasil seperti ini. Bagi theta, nanti kita dapat hasil seperti ini. Ini kan jadinya -1 ya, pindahin ke kanan jadinya plus setengah. So, jumlah tumbukannya adalah 180 derajat dikurangi theta ditambahin setengah. N adalah bilangan bulat yang kurang dari ini. Kemudian kalau dengan notasi fungsi lantai itu adalah fungsi yang membulatkan ke bawah. Misalkan 2,2 dilantaikan itu berarti 2, 1,8 itu 1, 5,7 itu 5. Maka jumlah tumbukannya adalah nilai yang kurang dari ini, berarti kita bisa gunakan notasi fungsi lantai. Jadi N adalah fungsi lantai dari 180 derajat dibagi theta ditambah setengah. Itu adalah jumlah tumbukan dengan dindingnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya guys. Lanjutannya, ini soal terakhir. Nomor 11, sudut defleksi yang sama. Sebuah benda bermassa 2M bergerak dengan kecepatan V0, bertumbukan secara elastis dengan sebuah benda bermassa M yang diam. Jika kedua benda berpencar pada sudut yang sama tapi bukan 0 terhadap arah datangnya benda, berapakah sudut tersebut? Oke, kita ke pertanyaan A dulu. Jadi tadi ada benda 2M, kecepatannya V0 menuju benda M, kemudian bertumbukan elastis. Setelah tumbukan, sudutnya sama. Pertanyaannya, berapakah sudut hamburan tersebut yang sama tadi, yaitu misalkan sudutnya theta, nah tetanya berapa? Oke, maka di sini ya gunakan konsep standar ya bahwa uh, tentu PY-nya konstan, jadinya momentum awalnya 0, akhirnya MP1 sin theta dan 2MP2 sin theta. Sin tetanya cancel, jadi V1 sama dengan 2V2, kemudian tumbukannya elastik, berarti E-nya konstan, ya setengah 2M V0 kuadrat sama dengan setengah M V1 kuadrat ditambah setengah 2M V2 kuadrat. Substitusi V1 adalah 2V2 jadinya 4V2 kuadrat. Ini 4 tambah 2 jadinya 6. 6 bagi 2 3. Maka V2 kuadrat adalah sepertiga V0 kuadrat. Berarti V2 adalah 1 per akar 3 V0. Kemudian V1 itu 2 kali lipatnya berarti 2 per akar 3 V0. Nah, kemudian nyari sudutnya itu bisa masukin lagi ke persamaan momentum arah X-nya. Jadi di momentum arah X, kita punya 2MP0 sama dengan MP1 cos theta, 2MP2 cos theta. Substitusi persamaan 1 bintang dan 2. P1-nya tadi 2 per akar 3 V0, V2-nya jadinya ya karena ada 2 jadinya 2 per akar 3 V0 juga. Coret 2-nya, coret V0-nya.
Jadinya 1 sama dengan ini 1 tambah 1 jadi 2 per akar 3 cos theta. Cos theta adalah setengah akar 3. Artinya theta adalah cos inverse dari 30 derajat. Oke, itu adalah jawaban yang pertama. Kita lanjut ke bagian B. Di bagian B, berapakah angka terbesar yang dapat menggantikan 2, yaitu koefisien massa 2M, artinya maksudnya 2-nya ini nih, berapa nilai terbesarnya yang bisa menggantikan dari soal bagian A jika agak diinginkan bahwa kedua benda itu terdefleksi pada sudut yang sama. Maka untuk memudahkan kita misalkan saja bahwa pada kasus kedua ini duanya kita ganti dengan N. Kita mencari N-nya. N yang terbesarnya berarti ya. Angka terbesar. Ya, N-nya kita cari nilai terbesar N. Oke, berarti kan gini. Jadi sekarang yang menumbuk itu masanya Nm dengan kecepatan V0 menumbuk M. Setelah tumbukan kejadiannya sama seperti sebelumnya. Maka kita gunakan Vy, didapat Vy-nya kan nanti menghasilkan V1 sama dengan NV2, kemudian dari tumbukan elastik, E-nya konstan, dengan sedikit, apa namanya, aljabar ya, kita dapatkan hasil sebagai berikut. Ini kan, ya sebelum tumbukan, energi kinetiknya setengah Nm, karena dia yang punya kecepatan, V0 kuadrat. Di akhir, itu V1 masanya M, kinetiknya berarti setengah M V1 kuadrat, yang 2 itu setengah Nm V2 kuadrat. V1 kuadrat adalah N kuadrat V2 kuadrat, ini sama-sama punya N kuadrat, sama-sama punya V2 kuadrat, distribusikan keluar didapat N kuadrat N plus N ya, ini N-nya bisa dicoret 1, bagikan didapat V2 kuadrat adalah 1 per N plus 1 V0 kuadrat. Akarkan, maka V2 adalah 1 per akar N plus 1 dari V0. Kemudian V1 berarti adalah N per akar N plus 1 V0, karena kan tadi V1-nya N kali V2 ya. Ini lagi-lagi masukin ke persamaan momentum arah X. V1 tadi adalah ini, V2 tadi adalah ini. Coret semua N-nya, coret semua V0-nya, didapat ini jadi 1 sama dengan 2 per akar N plus 1 cos theta, maka cos theta adalah ini. Nah, di sini kan batasan nilai N-nya itu nanti adalah dari nilai real cos theta-nya, di mana cos theta itu kan realnya kalau kurang dari 1. Maka kita set ini kurang dari 1, kuadratkan, jadinya kan akar N plus 1 kurang dari 2, berarti kurang dari 4. N plus 1-nya, maka N-nya harus kurang dari 3. So, nilai terbesar N-nya adalah 3. Ya, ini berarti N maksimumnya. Berarti N maksimumnya sama dengan 3. Jadi jumlah terbesarnya adalah 3. Dimana nanti untuk N-nya sama dengan 3, eh, tetanya nanti sama dengan 0 derajat. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan nanti ada terjadi keunikan bahwa kalau tetanya sama dengan 0 derajat, itu tuh akan selalu tercapai berapapun nilai masanya. Selama masa yang menumbuk itu dia sentral ya. Jadi nanti mereka setelah tumbukan akan memiliki arah yang sama terhadap arah awal, yaitu sama-sama bergerak ke kanan. Oke, dengan demikian selesai untuk bagian nomor 5 terkait tumbukan dua dimensi. Kita akan lanjutkan lagi nanti di video berikutnya untuk kasus materi pusat massa dan kerangka pusat massa ya. Oke, Kak cukupkan sampai sini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you guys. Jaga kesehatan dan juga yang rajin belajarnya ya.